dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah, tuntunan dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian, langsung saja untuk mempersingkat waktu, mengasah ketajaman hati. Dan ini sekarang salah satu yang menjadi masalah, yang ini PR untuk kita bersama. Banyak di antara kita ibadah pribadinya bagus, tapi ibadah sosialnya nampaknya kurang. Banyak di antara kita hablum minallahnya luar biasa, secara nampak zahirnya, salatnya, puasanya, Al-Qur'annya, zikirnya, tapi kemudian ibadah-ibadah yang ia lakukan hablum minallah itu tidak berdampak pada hablum minanas yang baik. Saya kasih contoh. Belum lama, kira-kira 4 atau 5 hari yang lalu. Alhamdulillah, ketika kami umroh kemarin, pulang umroh ini kan Mekah kreditnya luar biasa. Full, Masya Allah, tabarakallah. Sudah, qadarullah hotel kami jauh. Sehingga pulang dari masjid itu harus naik shuttle bus. Ini semua orang keluar dari Masjidil Haram, semuanya pulang sholat isya. Tapi ketika antri shuttle bus, itu antrinya eker-ekeran, tari-tarian, tidak mau ngalah dengan yang lain. Padahal mereka baru saja pulang dari mana? Masjid. Dan bukan sembarang masjid, Masjidil Haram yang ibadah di sana dikalikan 100.000 kali lipat. Tapi apa artinya ibadah itu? Akhirnya ketika mereka bersosial, itu ternyata hatinya kering dari ibadah. Teriak-teriakan, tarik-tarian, tidak mau ngalah dengan yang lain. Nah, maka dengan kisah-kisah seperti itu, dan saya yakin contoh yang lain juga banyak, maka kita merasa perlu mengasah ketajaman hati. Nah, maka kita ambilkan dari surah Al-Hajj. Surat apa? Al-Hajj pada ayat yang ke-46. Surat apa? Al-Hajj, yaitu surat yang ke-22 pada ayat yang keberapa? 46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afalam yasiru fil ardi?" Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi? Jadi jalan di muka bumi itu merupakan perintah Allah. Tapi ingat, disebutkan oleh para ulama tentang ayat ini bukan jalan yang abas. Abas itu jalan yang tidak ada artinya. Rekreasi, sekedar apa ya, sekedar ya pengen tahu daerah ini, pengen tahu daerah itu, pengen tahu tempat rekreasi ini, pengen tahu tempat rekreasi itu. Bukan sekedar itu. Tapi apa? Berjalan yang kemudian di dalam perjalanan itu mendatangkan pelajaran untuk kita. Misalkan kita jalan ke suatu daerah, misalkan ke Makassar. Kita lihat masyarakatnya, oh seperti itu. Pelajaran buat kita apa? Kita jalan lagi ke Sumatera. Kita lihat, oh masyarakatnya seperti itu, pelajaran buat saya apa? Nah, ini yang Allah perintahkan. Afalam yasiru fil ardi. Tidakkah mereka itu mau berjalan di muka bumi? Fatakunu lahum, maka mereka akan memiliki qulubun ya'qiluna biha, maka menjadikan hati mereka itu hidup. Menjadikan apa? Hati mereka itu hidup. Contohnya begini. Untuk Anda yang pernah haji atau umroh, lihat daerah sekitaran Mekah dan Madinah. Itu gunung batu kan, gunung batu, luar biasa. Dan di sana itu Pak, orang punya rumah itu flat. Jadi rumah mereka itu seperti apa? Apartemen gitu kan, naik ke atas. Mereka tidak punya tempat parkir, mereka tidak punya halaman. Mereka itu untuk orang yang ya biasa lah. Kecuali kalau orang yang menengah ke atas, mereka biasa punya rumah yang cukup luas. Apalagi yang kelas atas gitu. Setelah kita pulang ke Indonesia Pak, kita bersyukur Pak. Tanahnya subur. Udaranya itu ya tropis. Tropis itu kan kalau panas gak terlalu, dingin gak terlalu, kelembapan juga bagus. Jadi enak lah pokoknya.
Nah maka dengan itu kita bisa bersyukur kepada Allah. Hati kita hidup. Ketika kita tidak diberikan keluasan harta. Misalkan, oh orang Arab kaya-kaya. Oh orang Arab itu luar biasa. Mobil itu gak diperhatikan di sana. Tidak ada, misalkan lah ya. Pokok motornya api-api. Itu duniawi. Yang terkadang semua kenikmatan itu tidak bisa berbanding lurus dengan apa yang kita rasakan di tempat kita sekarang. Nah intinya Allah nyuruh kita jalan. Supaya apa? Ngelihat. Supaya hati kita ini menjadi hati yang hidup. Fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Au adhanun yasma'una biha. Atau mereka punya telinga yang bisa dipakai untuk apa? Mendengar. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Intinya apa? Al-Hajj 46 itu. Karena pada hakikatnya Pak, yang buta itu bukan mata. Tapi yang buta apa? Hati yang tersimpan di balik dada. Nah maka artinya sekarang ketika Allah Ta'ala firmankan yang buta itu bukan mata tapi yang buta adalah hati. Berarti ada orang yang secara panca indera normal, matanya normal, telinganya normal, lisannya, tangannya, semuanya normal. Tapi mereka kehilangan indera yang paling vital yaitu hati. Ngelihat orang miskin tidak tergerak untuk bantu. Ngelihat malam-malam ada orang tersesat tidak tergerak untuk memberikan naungan. Ngelihat ada orang yang kemudian membutuhkan bantuan tidak tergerak untuk membantu. Kenapa? Bukan matanya tidak ngelihat orang yang perlu dibantu. Dia ngelihat di depan mata ada orang perlu dibantu. Bukan kemudian dia tidak merasakan bagaimana tidak enaknya lapar. Dia ngerasain bagaimana tidak enaknya lapar. Tapi karena memang hatinya terlanjur buta, maka dengan butanya hati itu menjadikan mereka tidak bisa merasa. Nah sekarang perhatikan. Setelah kita baca surah Al-Hajj ayat yang ke-46 di mana di situ Allah nomor 1 perintahkan kita untuk berjalan. Ngelihat, oh model gini, ya Allah syukur saya seperti ini. Ngelihat lagi sebelah sana, oh orang diuji seperti ini. Alhamdulillah rumah tangga saya baik. Ngelihat lagi ke sebelah sana, oh ada orang yang anaknya sakit. Alhamdulillah anak saya sehat. Ngelihat lagi ke sebelah sana, oh ada orang pindah-pindah kontraan sampai barangnya rusak, diangkat sana, tahun depan pindah lagi ke sana. Alhamdulillah walaupun rumah saya kecil tapi rumah milik sendiri. Itu intinya, suruh jalan sama Allah. Ngelihat macam-macamnya hamba Allah ini. Kemudian apa? Kita akan mendapatkan hati yang hati itu tergerak. Oh keroso nikmati Gusti Allah. Kita punya telinga yang telinga itu peka. Kenapa ya Allah? Karena memang yang buta bukanlah mata tapi hati. Nah sekarang perhatikan hadirin. Segala sesuatu kalau berurusan dengan hati pasti besar. Apapun yang kaitannya dengan hati pasti apa? Besar. Orang itu masak. Antara masak sekedar kewajiban, tapi masak karena memang dia cinta, dia senang masak. Hatinya itu untuk masak itu, ini passion saya. Kira-kira hasil masakannya yang lebih keren yang mana? Yang sekedar masak atau masak dengan hati? Dengan hati itu, belakang saya itu koki. Nanti insya Allah Masjid Baitur Rahmah bisa manfaatkan tenaganya. Kenapa? Karena sesuatu kalau sudah berkait dengan hati maka menjadi besar. Seorang anak, antara anak yang takut sama orang tuanya dan anak yang cinta sama orang tuanya, maka pengorbanannya lebih besar anak yang cinta dibanding yang takut. Seorang pekerja yang mengerjakan pekerjaannya dengan hati jauh lebih sempurna dibanding pekerja yang bekerja hanya butuh uang. Contoh yang paling mudah sekarang, guru, maaf ya, pendidik. Zaman kami kecil Pak, betul-betul guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Sampai ada lagu Omar Bakri atau apa itu, yang apa, guru sepeda pancalan itu, Omar Bakri kan. Karena apa? Karena memang gajinya tidak seberapa, perjuangannya berat. Muridnya zaman dulu Pak, satu kelas itu sampai 30, 40. Sekarang satu kelas paling berapa sih? 12. Wangel golek murid sekarang. Karena sekolahan terlalu banyak. Nah, tapi di zaman itu kenapa mencetak generasi yang keren-keren?
Karena jiwanya betul-betul jiwa pendidik. Hatinya itu hadir ketika dia didik muridnya. Sekarang rebutan sertifikasi. Sekarang kadang-kadang di kelas yang penting ngajar mulih kongon les maneh sakarepmu. Nah, kenapa? Karena boleh jadi mendidiknya bukan dari hati. Nah, maka segala sesuatu kalau kaitannya dengan hati, maka itu pasti menjadi besar. Maka disitulah hadirin, keimanan itu letaknya di mana? Keimanan di mana? Kan iman itu 3. Diucapkan dengan lisan, diyakini di dalam hati, dan terwujudkan di dalam amalan. Jadi lisan dulu mengucapkan, hati membenarkan, dan terbukti dengan amalan fisik. Jadi kalau orang cuma ngomong tidak masuk hati, ya ini munafik yang ada di kota Madinah. Munafik yang mereka mengaku beriman padahal hatinya apa? Kafir. Tapi kalau hati tok tidak diucapkan, ya seperti Abu Thalib. Abu Thalib paham ya? Pamannya siapa? Nabi Muhammad. Dia mengatakan, yo saya yakin Muhammad ini benar. Tapi tidak mau apa? Mengucapkan tempatnya surga atau neraka. Atau seperti bapaknya Nabi Ibrahim. Siapa namanya? Azar. Yang setelah Nabi Ibrahim dibakar di dalam api 7 hari 7 malam. Ternyata badannya tidak rusak sedikit pun. Dia bilang apa? Ni'mar Rabb, Rabbuka ya Ibrahim. Sebaik-baiknya Tuhan itu ya Tuhanmu. Dia beriman apa enggak? Enggak. Padahal dia yakin itu benar. Ya enggak masuk. Nah maka segala sesuatu itu harus terikat dengan apa? Hati. Nah sekarang kita mau tahu Ustadz, sekarang bagaimana sih caranya agar hati kita ini betul-betul terasah. Kalau kita melakukan sesuatu, yang kita lakukan itu betul-betul kita lakukan karena hati kita suka. Karena hati kita cinta. Ketika kita sujud kepada Allah, yang sujud bukan cuma kepalanya tok. Yang sujud bukan cuma fisiknya tok. Tapi kita kepingin hati kita betul-betul ikut sujud. Seperti pertemuan kita sebelumnya, kalau istighfar, itu istighfar bukan cuma lisannya yang mengucapkan astaghfirullahaladzim. Tapi hatinya juga keroso, aku ini manusia yang banyak dosa. Nah bagaimana? Sekarang kita sebutkan dulu di awal beberapa muqaddimah. Contoh begini. Soft salat ya kan? Soft salat. Saya barusan kemarin sholat di satu tempat, ada satu jamaah itu agak mundur, tidak lurus. Saya minta Pak maju sekedik supaya softnya lurus. Saya dipleroi dengan pandangan yang tidak suka. Tapi ya maju. Saya pikir hanya diminta ngeluruskan soft dengan bahasa yang sopan, itu kayak dikongkon ngosek jeding. Kayak mangkel gitu loh. Nah akhirnya saya mikir, kalau saya mangkel ketika orang itu tidak nurut sama perintah saya, berarti seakan-akan yang merintah saya bukan Allah. Coba saya yakin saya cuma perantara, nurut tidak nurut urusannya Allah, saya tidak akan mangkel. Nah itu loh Pak. Ketika menghadirkan sesuatu bukan karena hati, yo akhirnya mangkel. Nah contoh, Rasulullah SAW bersabda begini. Sawu sufufakum, luruskan sof kalian. Ini ada perintah untuk meluruskan apa? Sof. Dan ternyata Pak, sof yang lurus itu ada keterkaitan dengan apa? Hati. Dalam riwayat yang lainnya Nabi Muhammad mengatakan, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallah baina qulubikum. Hendaknya kalian meluruskan sof kalian. Atau kalau tidak, artinya kalau tidak mau lurus, apa yang terjadi? Allah akan cerai beraikan hati kalian. Allah akan apa? Cerai beraikan hati kalian. Nah, maka untuk urusan soft saja, itu pengaruhnya pada hati Pak. Lek sofe iso ditoto kenceng lurus dan rapi,
itu insya Allah noto atine lebih mudah. Bagaimana mungkin bisa memudahkan noto ati, sementara noto fisik untuk lurus saja susah. Kita ini Pak, noto soft saja susah. Hanya sekedar fisik, mek ngenceng no, mbek konconi, sing kenceng apa nih sih? Ya mau dadanya, mau apa? Lengannya, mau tumitnya, mau mata kakinya, wis lurus no. Karena itu akan memudahkan kita untuk meluruskan hati. Nah, jadi ada beberapa amalan yang memang kalau kita lakukan, maka amalan itu akan mengasah kepekaan hati kita. Sip, nomor 1. Bagaimana kita mengasah kepekaan hati kita? Amalan yang pertama yang insya Allah dengan amalan itu akan mengasah kepekaan hati kita atau mengasah ketajaman hati. Nomor 1, dengan kathratu at-ta'alluqi billah. Kathrah at-ta'alluq billah. Memperbanyak terikat dengan Allah, itu nomor 1. Nanti kita jelaskan apa sih maksudnya memperbanyak ikatan dengan Allah. Contoh, panjenengan tahu 7 kelompok manusia yang nanti di hari kiamat akan dinaungi oleh Allah di waktu tidak ada pertolongan dan tidak ada naungan kecuali yang datangnya dari Allah. 7 kelompok manusia. Semua Pak, urusannya hati. Semua urusannya apa? Hati. Nah, dari yang 7 ini, semuanya adalah membangun keterikatan dengan Allah. Nomor 1, al-imamul adil. Pemimpin yang adil. Contoh yang paling keren pemimpin yang adil setelah Nabi besar SAW dan setelah Abu Bakar, siapa? Umar kan? Ada utusan dari negeri lain nyari Sayyiduna Umar sebagai Amirul Mukminin. Dia cari, saya nyari pemimpin kalian, Umar. Di mana dia? Katanya orang Medina, kalau jam sekian Umar itu biasanya tidur di bawah pohon kurma antara pasar dan masjid. Kamu cari aja, mana ada kebun kurma yang di tengah-tengah pasar sama masjid. Kalau ada orang tidur di bawahnya, ya biasanya itu Umar. Kaget ini Pak, utusan dari negeri lain ini. Loh, seorang khalifah, pemimpin tidurnya di bawah pohon kurma. Sudah, dia tidak habis pikir dicari. Ketemu. Ada orang tidur di bawah pohon kurma. Dan antara pasar dan masjid. Dan itu ada hikmahnya Pak. Kami dengarkan banyak cerita tentang ini. Kenapa kok Umar itu tidurnya antara pasar dan masjid? Nomor 1, ngewedeni wong pasar cek gak wani macem-macem. Nomor 2, agar dia tidak terlalu jauh dengan masjid. Nah itulah maka di banyak sejarah peradaban Islam, di mana pasar itu mesti dibangun dekat masjid besar. Kalau sekarang kan alun-alun itu loh ya. Alun-alun kan mesti ono apa nih? Masjid besar kan? Itu sejarah peradaban begitu Pak. Agar setiap orang pasar itu hatinya tidak pernah lalai dengan masjid. Itulah kenapa di waktu-waktu manusia lalai, Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab itu manggilin orang. Apa kata Umar? Ta'alau ijlis bina nu'min sa'atan. Mas, sini sebentar. Kamu sudah terlalu lalai dengan akhirat. Kamu sibuk dengan dunia. Ayo sini duduk. Kita kembali beriman sesaat. Cek gak terlalu lalai. Nah sudah, ketemulah dengan Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab. Laki-laki itu ketemu. Dibilang, kamu Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab? Dibilang, iya saya orangnya. Langsung dibilang apa? Adalta, fa'aminta, wanimta. Kamu adil, maka akhirnya kamu aman, akhirnya kamu bisa tidur nyenyak. Karena apa? Adil. Nah, maka pemimpin yang adil ini, dia tidak akan bisa adil kalau dia tidak takut sama Allah. Coba lihat beberapa kasus terakhir ini Pak.
Mohon maaf ya, kami sebutkan aja untuk contoh ya. Verdi Sambo. Tidak ada yang ditakuti. Muncul lagi yang barusan ini yang anaknya nempilingi anaknya siapa lagi itu sampai koma. Dia merasa sudah tidak ada yang ditakuti. Sehingga sampai laporan harta kekayaan aja nggak disetor katanya. Betul begitu. Jangan pura-pura enggak tahu loh, balik kena bareng loh ini. Mosok saya toh ya. Nah sudah sampai katanya laporan harta kekayaan itu lebih dari 56% yang enggak disetor. Padahal itu petugas pajak. Coba bayangin. Orang yang kerjaannya tiap hari ngurusin uang itu enggak jelas kekayaannya berapa. Sehingga ketika terjadi peningkatan tinggi, maka ya enggak tahu ada peningkatan apa enggak, uang enggak pernah lapor. Nah, kenapa mereka semena-mena seperti itu? Karena tidak ada yang ditakuti. Mereka tidak takut. Sampai ada salah satu pakar politik atau apa yang bilang, kenapa Israel itu kuat? Karena dia hidup di tengah-tengah masyarakat Arab. Sehingga dia ada yang ditakuti, maka dia berusaha kuat. Terus kenapa, mana pokok disebut daerah-daerah itu kenapa mereka kuat? Karena ada musuh yang ditakuti. Dibilang kenapa Indonesia lemah? Gak ada yang ditakuti. Sampai Tuhan pun gak ditakuti katanya. Sampai akhirnya ruwet kayak begini. Nah, maka membangun hubungan ikatan dengan Allah itu yang menjadikan hati kita itu ketajamannya terasa. Maka 7 kelompok manusia yang Allah naungi, pemimpin yang adil. Kalau dia tidak takut kepada Allah, lewang dia pemimpin, berani bawahan ngingetin, utuh. Maka kalau bukan karena Allah, dia tidak akan bisa adil. Maka itulah Allah firmankan, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Adillah kalian. Karena apabila kalian bersikap adil, adil itu lebih dekat pada ketakwaan. Lebih dekat pada apa? Ketakwaan. Kemudian yang lain lagi, seorang laki-laki yang diajak seorang perempuan yang cantik jelita, punya jabatan untuk berzina. Tapi laki-laki itu jawabnya apa? Apa jawabnya laki-laki itu? Rajulun da'athum ra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Laki-laki diajak untuk berzina, na'udzubillah, oleh perempuan cantik, jabatannya tinggi, dan perempuan itu punya segalanya dan tempatnya aman. Laki-laki itu bilang apa? Inni akhafullah. Saya takut kepada siapa? Allah. Ini keterikatan hubungan dengan Allah, Pak, yang menjadikan hati kita itu terasah. Kemudian lagi yang lain, 2 orang laki-laki yang mereka bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Ini semuanya ikatan-ikatan yang menjadikan hati kita itu terasah, Pak. Nah, maka kalau kepingin menjadikan hati kita terasah, kathratu ta'alluqi billah, memperbanyak keterikatan kita dengan Allah. Saya kasih beberapa amalan yang menjadikan kita terikat dengan Allah. Nomor 1, yang menjadikan hati kita itu insya Allah tajam betul, firasatnya itu main. Maka dalam satu riwayat dikatakan, ini bukan hadis ya, ini ucapan para ulama, ittaqu farasatal mu'minin. Hati-hatilah kalian terhadap firasatnya orang beriman. Jadi firasatnya orang beriman itu seperti dalam tanda kutip ya, kayak ilham dari Allah. Jadi kayak kroson, delok uang itu gelagati tidak baik. Ngelihat orang lagi, ini nampaknya wajahnya wajah kepingin ngakali. Itu kalau firasatnya seperti itu, Pak, itu ciri hatinya tajam. Nah sekarang, memperbanyak hubungan keterkaitan antara kita dengan Allah. Nomor 1, muraqabatullah, merasa senantiasa diawasi oleh Allah. Ini tajam ini. Merasa apa? Diawasi oleh Allah. Jadi kemanapun dia pergi, dia senantiasa merasa Allah itu pengetahuannya, penglihatannya, pendengarannya tidak pernah luput dari saya. Itu dalam istilah iman, itu iman yang paling top. Iman yang paling top. Sekarang begini. Merasa diawasi oleh Allah.
Rasulullah SAW ditanya oleh malaikat Jibril tentang apa? Nomor 1, apa itu Islam? Disebutkan oleh Nabi Muhammad, Islam itu amalan fisik, syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Amalan apa? Fisik. Tapi hati-hati, tidak mungkin mencapai amalan batin kalau fisiknya belum beres. Maka saya suka sekali dengan Habib Taufik Assegaf Pasuruan. Beliau bilang, ndak usah sok-sokan ngaji makrifat kalau syariatnya masih kacau. Gak tahu sholat kok kati ngomong makrifat. Wong lek kati sholat gak ketok wudu ngomongi makrifat. Ndak nutup aurat ngomong ma'rif. Jadi tidak bisa. Maka ketika malaikat Jibril tanya kepada Nabi Muhammad, itu tidak langsung tanya tentang iman, Mbak. Tanyanya yang pertama apa dulu? Islam dulu. Maka ketika orang-orang Arab Badui mengatakan waqalatil a'rabu amanna, orang Arab Badui mengatakan kami sudah beriman. Apa kata Allah? Jangan. Belum. Walakin qulu aslamna. Tapi ngomong apa? Kami sudah Islam. Kenapa? Karena amalan-amalan fisik tadi belum membentuk hati kamu. Nah, maka malaikat Jibril tanya yang pertama, wahai Muhammad, apakah Islam itu? Dijawab oleh Nabi Muhammad, Islam itu apa? Syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Beres. Setelah tanya tentang Islam, tanya apa? Iman. Nah, setelah Islamnya beres, baru ngomong apa? Iman. Atine ditoto, Pak. Jadi ndak ada omong kosong, ngomong noto ati tapi syariate kacau. Ndak ada itu. Oh, kami ini hatinya bersih tapi sholatnya telat terus. Dari mana orang hatinya bersih sholatnya telat? Oh, saya ini ngelatih mensucikan hati tapi Ramadan gak poso. Dari mana hati bersih gak pakai puasa Ramadan? Oh, saya ini ngelatih kekuatan firasat hati tapi gak tahu baca Al-Quran. Gak ada. Maka Islam dulu baru apa? Iman. Baru sama Nabi Muhammad dijelaskan, iman itu engkau beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, takdir baik dan buruk. Itu iman. Nah, setelah iman yang amalan hati, Pak, baru malaikat Jibril tanya apa? Islam, iman, terakhir apa? Ihsan. Saya mau tanya, ihsan itu apa? Anta'budallah ka'annaka tarahu. Kita ini bisa menyembah Allah dalam tanda kutip loh ya. Karena ada kata-kata apa? Ka'anna. Ka'anna itu artinya seakan berarti bukan aslinya, bukan. Seakan-akan kamu itu langsung melihat Allah. Bisa apa enggak? Ayo. Bukan cuma ketika mau maksiat loh ya. Kalau mau maksiat keinget Allah, kemudian maksiatnya ditinggalkan, itu keren pol. Tapi ini bukan maksiat, Pak. Mau ibadah, Anda rasa Anda ini sedang di hadapan Allah, Allah ngecek mulai rambut Anda sampai ujung kaki Anda. Maka kalau ibadah seperti itu, Pak, berani sholat pakai kaos? Ayo. Lawang kita ke lapangan bola pakai gamis, saya izin kok. Nonton Arema pakai gamis, berani? Ayo. Apa katanya Aremania? Dukune telat. Wong nang lapangan kok nggawe gamis. Loh, kalau ke lapangan saja bajunya harus pantas, pakai kostum bola, nggawe celana levis, lo mosok nang masjid sembarangan? Karena kita ini, Pak, ngelatih, Pak. Nah, sudah, kita mau apa? Ibadah ihsan itu kita mau ngasah ini loh, Pak. Ati ki cek ya apa carane tajem gitu. Maka kalau mau ihsan, Islamnya baik dulu, imannya sempurnakan, baru kamu akan dapat yang namanya apa? Ihsan. Ibadah sama Allah seakan-akan engkau bisa melihat Allah. Pernah dengar cerita Sayyiduna Ali bin Abi Thalib? Ketika mau sholat, Pak, mau takbiratul ihram itu tidak gerak-gerak.
Redek. Sampai sama makmumnya diilokno dalam tanda kutip. Dibilang, waihak. Kenapa kamu ini? Lawang kari takbir kok angelmen gitu loh. Tinggal apa? Allahu Akbar. Kok angel? Apa kata Ali? Waihak, kamu yang celaka. Ata'rifu aqumu amama man? Tahu enggak kamu ini? Kalau saya sudah takbir, saya ini ngadep sama siapa? Ngadep sama Allah. Sementara saya tahu saya masih banyak dosa, saya banyak kekurangan, saya banyak kealpaan, saya banyak kekhilafan. Belum tentu wudhu saya sempurna, pakaian saya bersih dari najis. Lah kok kamu suruh secepat itu saya? Makan redek. Dan tidak jarang, tidak sempat takbiratul ihram dan dia pingsan duluan. Pernah begitu? Saya pernah. Di Masjid Unmu Malang. Sholat zuhur, jamaah sama orang. Ping telu Pak, gagal terus. Allahu Akbar, saya sholat. Sudah saya ikutin, batal dia. La ilaha illallah. Sudah, mulai ndak enak hati saya, iki ketok gak genai. Dibilang disuruh komat lagi saya. Komat. Kofnya itu kayak MC dangdut, kof, ngebas, komat. Iya sudah. Komat lagi saya. Allahu Akbar. Batal lagi, saya jeruni hati, pisan kas tak tinggal kon. Betul Pak, nomor telu saya batal mana? Nah ini bukan Ali bin Abi Thalib kalau ini, was-was dari siapa? Setan. Sampai panjenengan tahu sahabat Nabi, ketika jaga pasukan perang, dia jaga sambil sholat tahajud, temennya disuruh tidur, nanti gantian. Kalau dia ngantuk, temennya bangun, dia ganti tidur. Ketika dia sholat, ditembak pakai apa? Anak panah. Tahu ceritanya semuanya kan? Anak panah pertama masuk gak direken. Anak panah kedua nancep gak direken. Sampai anak panah ketiga baru dia bukan gak direken. Wes gak kuat ngeblak. Ngeblaki kancane. Blak. Temennya kaget. Apa kata temennya? Kenapa ndak bangunin saya ketika anak panah pertama masuk? Kenapa harus sampai anak panah yang ketiga? Apa kata temennya? Saya sedang baca ayat dan pas enak-enaknya ayat yang saya baca, saya tidak mau kenikmatan itu terputus dengan anak panah yang masuk ini. Subhanallah. Nah ini loh Pak, mengasah ketajaman hati. Bagaimana setiap ibadah yang kita lakukan, itu atine katut ibadah. Nah maka nomor satu, kita ini kepingin bagaimana ketika setiap kita ibadah, hati kita itu masuk. Nah itu namanya tadi apa? Ihsan. Ibadahlah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau engkau belum mampu, maka yakinlah Allah melihatmu. Sekarang begini. Nabi Yusuf tahu? Nabi Yusuf tahu ya? Seorang nabi yang luar biasa ceritanya dalam Al-Quran. Nabi Yusuf itu Pak. Mulai kecil oleh Allah dilatih. Sekarang saya mau tanya, Nabi Yusuf mulai kecil Pak, umur kira-kira ya 6 sampai 10 tahun. Karena para ulama beda pendapat. Nabi Yusuf itu dibuang ke sumur usianya berapa? Antara 6 sampai 10. Berarti kan gak sempat dididik oleh Nabi Yakub kan? Wong dia mulai kecil dibuang kok, dibuang ke sumur, jadi budak, masuk istana, masuk penjara. Terus yang didik Nabi Yusuf siapa? Ini pertanyaan ini Pak. Maka kita kalau membaca Quran itu aja sak kelebatan dok. Dipikir pelan-pelan. Dan itu sekarang mulai kudu naik level Pak. Orang baca Quran dapat pahala biasa. Betul enggak? Tapi orang baca Quran dapat pelajaran itu luar biasa. Dan kita harus capek lah Pak, ngaji sekedar khataman. Tiap Ramadan khatam, betul enggak? Tapi mau sampai khatam terus, enggak pernah ada peningkatan. Kita khatam Quran berapa kali sudah? Masa tiap khatam ya gitu-gitu tok rasane. Enggak pernah ada dapat pelajaran baru, dapat level yang baru, meningkatkan ketakwaan, enggak ada. Nah sudah, Nabi Yusuf disebutkan oleh Asy-Syaikh Umar Abdul Kafi, langsung Allah yang mendidiknya. Dididik langsung oleh siapa? Allah. Sip. Sekarang begini. Di
Dibuang sama saudaranya. Bahkan saudaranya itu ngomong apa? Uqtulu Yusuf. Yusuf yang paling aman diapain? Ini ndak enaknya di sini. Pas panas-panasnya ini. Kita adzan dulu ya. Adzan dulu, insya Allah kita lanjut ba'dal adzan ya. Dan untuk pemirsa BRTV Media, pemirsa Sayap Dakwah TV dan pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Kajian ini akan kita lanjutkan beberapa saat setelah kumandang adzan Isya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Saya lanjutkan sebentar Pak ya, 5-10 menit ya, atau setengah jam. Ini badan saya suka dikeprui dari tadi. Nomor 1, memperbanyak keterikatan dengan Allah. Kita kasih contoh apa? Merasa diawasi oleh Allah. Nah sekarang kita lihat Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam banyak sekali kisah-kisah keren yang menunjukkan hatinya Nabi Yusuf itu bukan hati manusia biasa, Pak. Bukan hati manusia biasa.
Ini hati yang top luar biasa. Sampai kebesaran hatinya Nabi Yusuf itu dipakai oleh Abu Sufyan untuk minta maaf sama Nabi Muhammad. Anda tahu ceritanya? Jadi ketika Fathu Makkah, kan semua orang sama Nabi Muhammad dimaafin kan? Idhabu fa antumut tulaqa. Semuanya boleh pergi dan semuanya dimaafkan. Tapi ketika Abu Sufyan mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad itu berpaling, Mbak, melengos. Karena tidak kuat perlakuan istrinya. Siapa istrinya? Hindun. Apa yang dilakukan Hindun? Apa? Makan jantungnya siapa? Sayyiduna Hamzah. Dan itu tidak termakan, Mbak. Anda lihat riwayatnya. Dia setelah mengunyahnya, itu muntah. Dikunyah lagi sama dia, saking keselnya mau dimakan itu, muntah dia tidak bisa. Itu bagaimana cara Allah menjaga jasadnya siapa? Hamzah radhiyallahu taala anhu. Dan sampai kita kira ketika tahun 90-an, tahu enggak ceritanya ketika makam syuhada Uhud itu kena banjir, itu kan beberapa dari jenazah itu kan keluar dari pemakaman itu. Dan semua jenazahnya masih seger. Semuanya masih seger. Akhirnya digali ulang, dikubur lebih dalam. Dan itu bukan dongeng, kisah nyata. Kok sayangnya zaman itu HP durung spiro akeh. Coba seperti sekarang, ini Sayyiduna Hamzah. Itu mlebu Islam kabeh kira-kira sak donya ini ya. Nah, sudah sama Abu Sufyan tadi, akhirnya Abu Sufyan datang ke istrinya Rasulullah, ke Ummu Salamah, ke istri-istri yang lain. Ya apa masa orang lain dimaafin, saya ini keluarga dekatnya masa tidak dimaafin. Kata Ummu Salamah apa? Saya tidak pernah lihat Rasulullah semarah sekarang kayaknya. Tidak punya ilmunya saya, tidak ngerti saya. Akhirnya terakhir datang kepada siapa? Ali bin Abi Thalib. Datang, ya Ali, kok Nabi Muhammad nampaknya tidak bisa memaafkan saya. Kata Ali, ada satu kuncinya. Kalau kamu sebutkan itu, beres, pasti dimaafin. Apa itu? Ucapkan ucapan saudaranya Yusuf di hadapan Nabi Yusuf. Ucapkan itu di hadapan Nabi Muhammad, pasti kamu dimaafkan. Apa ucapannya? Qad atharakallahu alaina wa inna minal khati'in. Wahai Muhammad, kalau Nabi Yusuf, wahai Yusuf, Allah telah melebihkanmu dari kami dan kami ngaku kami orang yang berbuat salah. Datang Abu Sufyan ke hadapan Nabi Muhammad, diucapkan itu, ya Muhammad, qad atharakallahu alaina wa inna kunna minal khati'in. Kamu telah dilebihkan Allah atas kami dan kami ngaku kami yang salah. Apa kata Nabi Muhammad? La tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Hari ini kamu tidak saya cela dan saya doakan kamu sama Allah dimaafkan. Itu kisahnya Nabi Yusuf. Kisahnya Nabi Yusuf. Hatinya itu mantep, Pak. Sudah, sekarang begini. Nabi Yusuf ketika dipanggil Zulaikha, ini muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Diganggukan sama Zulaikha, dimasukkan kamar, Zulaikha udah dan cantik segala macam, bilang, "Hai talak, Yusuf sini." Dan saat itu ayat Al-Qur'an mengatakan, "Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi." Perempuan itu, Pak, sudah nafsu sama Yusuf. Nabi Yusuf mau sama perempuan itu, tidak boleh berhenti. Ayatnya tidak boleh berhenti. Walaqad hammat bihi, perempuan itu pengen sama Yusuf. Wa hamma biha, Yusuf pengen sama dia. Koma, Pak, bukan titik itu. Laula ar-ra'a burhana rabbi, sekiranya Nabi Yusuf tidak melihat tanda dari Allah. Karena Nabi Yusuf melihat tanda dari Allah, Nabi Yusuf tidak kepingin sama perempuan itu. Pertanyaannya, apa tanda yang Allah tampakkan untuk Nabi Yusuf sehingga Nabi Yusuf tidak pengen zina dengan perempuan itu? Wal'iyadzubillah. Tandanya apa yang Allah tampakkan? Ayo, yang bisa jawab boleh umroh. Boleh. Bukan saya bilang saya kasih hadiah umroh, bukan. Boleh umroh. Apa tandanya? Ayo. Salah enggak apa-apa, paling saya suruh pulang. Wajah siapa? Barakallahu fik.
Allah tampakkan di seluruh kamarnya Zulaikha itu menampakkan foto Yakub alaihi salam, foto ayahnya. Sekarang saya mau tanya, anak mana yang berani berbuat buruk kalau di depannya ada bapaknya? Bapaknya ngelihat gini, ayo terus no. Ayo. Berani apa enggak? Enggak akan, Pak. Itu maaf sekali, baru sekedar ditampakkan wajah ayahnya. Bagaimana kalau yang nampak di hadapan kita adalah keagungan Allah? Berani berbuat dosa? Tidak berani. Sampai para ulama mengatakan apa? Jangan lihat besar atau kecilnya dosa. Tapi lihatlah kepada siapa kalian berbuat dosa. Kepada siapa? Allah. Nah, maka muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah, itu yang mengasah hati kita ini, Pak. Kating ini, Allah ngelihat. Mau begini, Allah melihat. Ingat gak anak kecil di zamannya Abdullah bin Umar. Dia mengembala ratusan ekor kambing. Sama Abdullah bin Umar dites, juallah satu buat saya. Dibilang, oh enggak bisa, saya ini bukan pemiliknya. Saya cuma diberi amanah untuk apa? Menjaganya. Apa kata Abdullah bin Umar? Tenang, ini kambing kan ratusan. Ada yang punya anak, tuanmu juga enggak tahu. Kalaupun hilang satu, tuanmu juga enggak bakal tahu. Sudah. Dibilang apa? Kalau tuanku enggak tahu, nanti kalau aku berdiri di hadapan Allah, saya suruh jawab apa? Langsung Abdullah bin Umar, Pak, sikile lemes, geblak, jelek, jatuh dia. Terus kata Abdullah bin Umar, saya mau cari kamu ini, tuanmu tinggalnya di mana? Disebutkan sama anak kecil, tuanku tinggalnya di tempat ini itu. Datang Abdullah bin Umar ke rumah tuannya tadi. Itu kambing tak beli semua. Budaknya tak beli juga. Terus apa? Abdullah bin Umar mendatangi budak itu. Abdullah bin Umar bilang apa? Anta hurrun liwajhillah, kamu tak bebaskan karena Allah, dan semua kambing ini buat kamu. Wa arjullah an tu'tiqaka yauma liqa'ih. Kamu tak bebaskan dengan kalimat yang kamu ucapkan tadi. Aku takut nanti di hadapan Allah jawab apa, dan aku berharap kalimat itu yang akan membebaskan kamu kelak di hadapan Allah Ta'ala. Ini loh, Pak, tajem hatinya. Jadi bukan sekedar sholat, ngaji, poso, tahajud, apalagi. Tapi hatinya tidak terasa. Nomor satu, memperbanyak keterikatan dengan Allah. Dengan cara apa? Nomor satu tadi, muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Nomor dua, tawakal. Pernah nyoba tawakal? Nyetir mobil gak usah disetir, wis culno ae gasen tok. Cek Allah senyetir. Pernah? Cobaan nanti, Pak. Itu mengasah ketajaman hati itu. Berani. Ngawur kalau begitu ya. Nah, begini. Mana komatnya? Kurang 42 menit. Kurang 39 menit masih lama. Tawakal. Panjenengan tahu kisahnya Nabi Ibrahim ketika mau dilempar ke dalam api. Itu kan jedanya cuma beberapa detik loh, Pak. Antara alat pelempar dengan api itu bukan 5 menit, 6, diuncalo bus bakal masuk ke dalam api. Yang apinya itu tidak padam selama 7 hari 7 malam. Sudah, ketika Nabi Ibrahim itu di atas alat pelempar namanya manjanik. Itu terus enggak, saya mau cerita ini loh. Dipotong itu talinya, tak, itu alat melempar. Nabi Ibrahim di atas ini. Yang datang siapa? Malaikat Jibril. Malaikat yang paling kuat, yang paling besar, yang paling agung, yang paling kuasa, yang paling mulia. Kalau itu Jibril mau tiup aja, itu api, hilang itu. Datang malaikat Jibril sama Ibrahim. Ya Ibrahim, alaka minni hajah? Kamu perlu bantuan saya enggak? Apa jawabannya Ibrahim? Ini detik loh, Pak. Hitungannya detik, ini mikir telat, buyar ini. Apa kata Ibrahim? Kalau kita, Pak, jangankan Ibrahim, enggak ada. Kalau bahasa kita, kalau orang terlanjur tenggelam, kayu lapuk pun bakal diraih kan?
Seakan-akan jangankan Ibrahim, ini yang bisi iblis saja, tak ewangi ya, iya iblis, ewangono. Kalau kita kira-kira begitu, ini yang datang malaikat sama Ibrahim ditolak. Apa kata Nabi Ibrahim? Imma minka fala. Kalau pertolongan itu datangnya darimu, saya tidak butuh. Coba. Padahal depannya apa? Api. Dan ingat loh Pak, ini bukan guyon. Nabi Ibrahim belum tahu saat itu bahwa api itu bakal dingin. Belum tahu. Kalau sudah tahu dari awal Pak, ya gak seru sinetron ceritanya ini. Tidak tahu. Sama seperti Nabi Ibrahim ketika disuruh ngelempar apa? Tongkatnya. Nabi Ibrahim tidak tahu kalau tongkat itu bakal jadi api. Bakal jadi ular. Nabi Ibrahim tidak tahu kalau tongkat itu bakal membelah. Tidak ada. Itu Nabi Musa, maaf. Nabi Musa tidak tahu kalau tongkat itu bakal menjadi ular. Nabi Musa tidak tahu kalau tongkat itu bakal membelah. Tidak tahu. Tapi apa yang kuat? Tajamnya hati ini yang bikin dia tenang. Karena dia bersama Allah, dia yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan dia. Sudah, Nabi Ibrahim seret. Datang malaikat Jibril ditolak. Kalau dari kamu saya tidak butuh. Coba kita ketangkep polisi, golek polisi yang lebih dukur. Ketangkep. Siapa sih nangkep? Deloken pangkatnya. Bintang apa yuk? Melati. Waduh, abot melati. Liane wis. Baru ketangkep polisi. Terus Nabi Ibrahim bilang apa? Wa imma minallah fana'am. Tapi kalau pertolongan itu datangnya dari Allah, itu yang saya tunggu. Nabi Ibrahim, malaikat Jibril pergi, wong pertolongannya tidak dibutuhkan. Yang datang pertolongannya siapa? Allah. Apa Allah katakan kepada api? Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Nomor 1 merasa diawasi, nomor 2 tawakal yang kuat kepada siapa? Allah. Nabi Muhammad SAW di gua Thur apa Hira yang dikejar-kejar orang kafir Quraisy. Ngawur. Yang dapat wahyu gua apa? Hira. Berarti yang dikejar-kejar kafir Quraisy gua Thur. Dan panjenengan kalau naik Jabal Thur Pak, itu gua buat Nabi Muhammad singitan, sembunyi, itu ndak pantas buat sembunyi, wong mangap. Lo mau sembunyi dari mana? Guanya apa? Gini mangap. Sampai Abu Bakar ketar-ketir, ya Rasulullah, lau ra'au ila aqdamihim la ra'auna. Ya Rasul, coba mereka dingkluk sedikit, ketangkep kita ini. Apa kata Rasulullah? Abu Bakar, kalau kita berdua, terus Allah jadi yang ketiga, kira-kira bagaimana? Aman. Ya sudah aman. Ketangkep tidak mereka? Tawakalnya kuat Pak. Kemudian Nabi Musa, ketika disuruh berangkat kemana? Fir'aun. Apa kata Nabi? Ya Rabbi, inni akhafu ayyaktulun. Aku takut mereka membunuh saya. Karena saya dulu kabur dari Mesir karena membunuh orang. Dan saya ketahuan. Kalau saya balik, ya Allah marani. Gepuk. Apa kata Allah? La takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Allah bilang, loh masa takut? Lawang aku bersama kalian kata Allah. Takut? Ya enggak, berangkat. Selamat enggak Nabi Musa? Selamat. Ketika tamparnya tukang sihir menjadi apa? Ular. Nabi Musa takut. Anda buka ayatnya. Takut. Takut. Menungsoy gimana? Manusia ini. Tapi Allah bilang, jangan takut Musa. Lemparkan tongkatmu. Tongkatnya Nabi Musa dilempar. Jadi ular yang lebih besar. Yang kecil-kecil diapain? Ibadah-ibadah yang kita lakukan ini Pak. Bukan cuma ngasah fisik. Bukan cuma ngireng-ngirengi batuk. Tapi ibadah yang kita lakukan ini ya opo hati kita itu betul-betul terasah ketajamannya. Merasa dilihat terus sama Allah. Merasa pertolongannya Allah tidak pernah lepas dari kita. Itu nomor 1, merasa muraqabah. Nomor 2, tawakal yang kuat kepada Allah. Sekarang amalan kedua, saya minta waktu 1 menit aja. Berarti ingat, amalan pertama untuk mengasah hati tadi apa? Memperbanyak keterikatan dengan siapa? Allah. Beberapa contohnya, nomor 1 merasa diawasi, nomor 2 tawakal kepada Allah. Nomor 2. Sekarang amalan kedua, apa amalan untuk mengasah ketajaman hati? Kumpul dengan orang susah.
Tahu enggak hadis yang bakal melembutkan hati itu ngelus kepalanya siapa? Ngelus kepalanya siapa? Anak yatim, bukan dilus tok, Pak. Ya lus ana amplope. Lek mek dari anak yatim. Waduh tunggali ya akeh lek mek ngene tok iki. Ngelus itu maksudnya mengayomi. Wala yahuba ara'aita alladhi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Apa yad'ul yatim itu? Ngelihat anak yatim ndak ngefek blas, yo itu yad'ul yatim. Maka sampai hadisnya mengatakan orang yang mengelus kepalanya anak yatim akan memunculkan kelembutan di dalam hati. Terus Nabi Muhammad mengatakan apa? Ala wa innakum latunsorun wa turzaqun illa bidu'afaikum. Kalian itu terus dapat pertolongan Allah yang soge-soge, terus dapat rezeki lancar dari Allah. Karena apa? Banyaknya orang miskin di sekitar kalian yang terbantu dengan keberadaan kalian. Jadi kalau kekayaan kita itu bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita, Pak, sama Allah digerujuk terus dan hatinya akan hidup. Sampai Imam Syafi'i bilang apa? Air kalau berhenti rusak, maka air itu kalau pengen seger terus harus apa? Dialirkan. Sama rekening kita ini, Pak. Ya saya bukan nyuruh mengenolkan rekening loh ya. Saya bukan seperti Ustadz Anu itu, bukan. Berat tak mengenolkan rekening itu, sopo sing wani? Ya kalau imannya sudah imannya Abu Bakar ya boleh. Sedekahnya 100%, kita 10% loh sih. 2,5 zakat itu kadang-kadang masih ya, Bang. Nah kan begitu. Nah maka begini. Rasulullah mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan air itu kalau berhenti rusak. Kalau dia jalan seger. Maka jalan itu artinya apa? Dapat rezeki, alirkan. Nanti Allah tambahi lagi, alirkan. Allah tambahi lagi, alirkan. Maka rezekinya itu muternya enak, Pak. Dan rezeki yang muternya enak tadi menjadikan hati itu apa? Hidup. Nah Ustadz, pelan-pelan Ustadz. Apa kaitannya ngelus anak yatim? Apa kaitannya kumpul dengan orang miskin itu bisa mendatangkan rezeki dengan tajamnya hati? Kaitannya apa? Satu hadis penutup. Pernah dengar hadis hati yang masuk surga itu hati yang seperti hatinya burung? Pernah dengar? Pernah dengar enggak? Allah akan masukkan ke dalam surga sekelompok manusia yang hati mereka seperti hatinya burung. Pernah dengar enggak? Yadkhulunal jannata aqwamun afidatuhum mithla afidati thair. Akan Allah masukkan ke dalam surga sekelompok manusia yang hati mereka seperti hatinya burung. Dijelaskan oleh para ulama, apa sih hatinya burung itu? Nomor 1, Pak. Linul qulub, hatine lembut. Burung itu, Pak, diibaratkan dengan hati yang lembut. Nomor 2, Pak, kuwatu at-tawakkul, tawakalnya kuat sama Allah. Maka burung itu berangkat pagi, dapat makan pulang, ndak nyimpen buat besok hari. Ada ndak burung nyimpen makanan buat besok? Misalkan ada orang panen, katanya burung, tak nggawa kresek rek. Tak simpen cek meneh gak soro-soro metu meneh iso istirahat di omah panganane wis. Ada burung begitu? Tidak ada. Kekuatan tawakalnya kepada Allah. Nah, maka ketika kita berani memberikan apa yang kita miliki untuk orang lain, itu tawakal atau bukan? Tawakal. Hatinya terasa, Pak. Terasanya dengan apa? Ngetes. Yakin enggak tawakalnya kepada Allah? Yakin enggak Allah bakal ganti? Yakin enggak Allah bakal bantu? Yakin enggak Allah maha kaya? Maka muncul tulisan rame di Facebook. Kaifa akhaful faqra wa ana abdul ghani. Pedagang sayur atau buah. Dagangannya sedikit. Digeledekan tulisannya. Bagaimana aku takut miskin. Sementara aku adalah hamba Allah yang maha kaya. Itu loh ngasah yang gitu-gitu itu, Pak. Maka sujudnya kita, sholatnya kita itu di masjid. Efeknya di luar masjid. Apa maksudnya efeknya di luar masjid? Apa hasil dari sholatmu? Iso ndak antri? Bisa ndak ngelihat orang susah untuk kemudian bantu? Ada kemaksiatan bisa ndak untuk
dari melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, maka itulah ibadah-ibadah yang agar supaya hati kita betul-betul terasah. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya, semoga ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.